Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ojek online dapat penumpang di jalan buntu. Malam itu hujan deras mengguyur kota, diiringi kilat dan guntur yang menyambar langit. Waktu jam di motor menunjukkan pukul 1:20 dini hari. Huda, seorang pengemudi ojek online yang biasa narik hingga larut malam, sedang berteduh di bawah atap warung kosong di pinggir jalan. Ia berniat menyudahi pekerjaannya karena cuaca tak bersahabat. Namun sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Pesanan itu berasal dari sebuah lokasi pelosok di ujung sebuah gang sempit yang namanya tidak familiar bagi Huda. Instingnya mengatakan untuk menolak, tetapi karena bonus harian hampir tercapai, ia memutuskan menerimanya. Setelah membuka aplikasi, Huda melajukan motornya menembus hujan ke lokasi penjemputan. Jalanan semakin sepi. Hanya ada deru motornya dan suara hujan. Lokasi itu ternyata di sebuah gang kecil dengan papan nama tua yang catnya hampir terkelupas. Jalan buntu. Gang itu gelap tanpa penerangan, diapit oleh deretan rumah tua dengan pagar berkarat. Huda berhenti di titik yang ditunjukkan aplikasi. Masa orang pesan di tempat kayak gini? Gumamnya sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada seorang pun di sana. Ia menunggu beberapa menit, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan penumpang. Saat hendak membatalkan pesanan, tiba-tiba muncul seorang wanita dari dalam rumah. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya tergerai basah menutupi sebagian wajah. Wajahnya begitu pucat, seperti tidak fokus pada apapun. "Mas, ojek?" tanya wanita itu dengan suara pelan, tapi terdengar jelas meski hujan masih deras. Iya mbak, silakan naik," jawab Huda, mencoba terdengar santai meskipun dadanya mulai terasa tidak nyaman. Wanita itu naik ke motor tanpa membawa payung atau jaket. Anehnya meski hujan deras, tubuhnya tampak kering seolah tidak tersentuh air. Huda merasa janggal, tapi tidak ingin banyak bertanya. Ia menyalakan mesin dan mulai melaju. "Lewat mana mbak?" tanya Huda. "Lurus saja, nanti saya kasih tahu," jawab wanita itu singkat. Sepanjang perjalanan wanita itu hanya diam. Huda mencoba mengajaknya berbicara, tetapi tidak mendapat balasan. Suasananya semakin aneh. Jalan yang mereka lalui semakin kecil, gelap, dan dikelilingi semak-semak. Aplikasi peta di ponselnya tiba-tiba tidak bisa memuat rute. Lokasi tujuan hanya tertulis sebagai area tidak dikenal. Huda mulai merasa panik. "Mbak, ini kita mau kemana? Kok jalannya sepi banget?" Tangannya sambil menoleh ke belakang. Namun ia hampir menjatuhkan motor ketika menyadari sesuatu. Wanita itu tidak lagi duduk seperti biasa. Kepalanya menunduk tajam ke bawah, rambutnya menjuntai, dan tubuhnya tampak membeku seperti patung. Mbak baik-baik saja?" Huda hampir berteriak. Wanita itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya kini terlihat jelas pucat dengan mata hitam yang kosong. "Mas, terus saja, kita hampir sampai kok," katanya dengan suara yang lebih dalam dan serak.
Huda merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia langsung menghentikan motor di pinggir jalan, berniat memaksa wanita itu turun. Maaf mbak, saya nggak bisa antar lebih jauh. Lokasi ini nggak masuk di aplikasi. Namun saat menoleh ke belakang, wanita itu sudah menghilang. Hanya ada jok motor yang basah karena hujan. Huda langsung memutar motornya dan melaju secepat mungkin untuk keluar dari jalan itu. Setelah beberapa menit mengebut, ia tiba di jalan raya. Hatinya sedikit lega. Namun ketika ia melihat pantulan di kaca spion, wajah wanita itu terlihat tersenyum lebar di belakangnya. Kita belum sampai, Mas. Huda hampir kehilangan kendali, tetapi ia memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang. Ia terus melaju hingga menemukan sebuah warung yang masih buka. Dengan napas tersengal, ia berhenti dan turun dari motor. Pemilik warung, seorang pria tua, memandang Huda dengan wajah heran. Mas, dari mana jam segini kok wajahnya pucat? Huda menjelaskan apa yang terjadi. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum berkata, Jalan buntu. Mas pasti bercanda. Jalan itu sudah ditutup sejak 10 tahun lalu. Banyak kejadian aneh di sana. Huda merasa darahnya membeku. Ia tidak mau memperpanjang obrolan dan langsung pamit. Ketika ia memeriksa ponselnya, aplikasi ojek online yang biasa ia gunakan tidak menunjukkan riwayat perjalanan terakhir. Namun yang lebih menyeramkan adalah pesan singkat yang tiba-tiba muncul di layar. Terima kasih sudah mengantar. Sampai jumpa lagi. Sejak malam itu, Huda memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pengemudi ojek online. Namun setiap kali melewati daerah itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Dan kadang di malam-malam tertentu, ia masih mendengar suara tawa halus yang familiar dari arah gang kecil itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.